Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin Nur Fakih, NIM 9820250043, Prodi Teknologi Listrik. Saya akan menjelaskan tentang definisi Islam. Islam berasal dari 3 akar kata, yaitu aslam artinya berserah diri, salam artinya damai, dan salamah artinya keselamatan. Menyingkirkan batu yang menghalangi jalan dapat dikaitkan dengan makna Islam karena tindakan tersebut mencerminkan sikap peduli terhadap keselamatan orang lain dan menciptakan kedamaian dalam perjalanan. Dengan menyingkirkan batu, mahasiswi tersebut membantu menghilangkan bahaya atau hambatan yang bisa menyebabkan kecelakaan atau ketidaknyamanan, sehingga tindakan ini sejalan dengan nilai salamah atau keselamatan dan salam damai. Selain itu, tindakan ini juga bisa dianggap sebagai bentuk pengalaman ajaran Islam yang mengajarkan kebaikan dan kepedulian terhadap sesama. Yang kedua, jelaskan Islam mengandung makna-makna dari 3 akar kata. Aslam yang berarti berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk tunduk dan patuh kepada kehendak Allah dengan penuh keikhlasan. Salam yang berarti damai. Islam mengajarkan perdamaian baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar. Islam mendorong terciptanya harmoni dan menghindari konflik. Salamah yang berarti keselamatan. Islam bertujuan memberikan keselamatan lahir dan batin bagi umatnya, baik di dunia maupun di akhirat, melalui ajaran yang membawa kebaikan dan menghindarkan dari bahaya. Yang ketiga, pendekatan substansi agama terdapat 3, yaitu yang pertama, kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini mempelajari isi dan kandungan Al-Quran serta sejarah perkembangan Islam untuk memahami ajaran dan konteksnya. Kedua, kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti teologi, sejarah, dan sosiologi untuk mengkaji isi dan substansi agama Islam secara lebih mendalam dan sistematis. Yang ketiga, kaidah. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan ini menelah tujuan utama dari syariat Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat dan mengatur kehidupan manusia agar sesuai dengan kehendak Allah. Kajian Al-Quran dan sejarah Islam. Pendekatan ini fokus pada mempelajari isi Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam serta sejarah perkembangan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa-masa berikutnya. Dengan memahami Al-Quran, kita dapat mengetahui prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan hukum-hukum yang diajarkan Islam. Sedangkan kajian sejarah Islam membantu memahami konteks sosial, politik, dan budaya yang memengaruhi penyebaran dan perkembangan ajaran Islam. Pendekatan ini penting untuk mendapatkan gambaran utuh tentang bagaimana Islam terbentuk dan berkembang. Kajian disiplin ilmu dan isi. Pendekatan ini menggunakan berbagai disiplin ilmu seperti teologi, filsafat, sosiologi, dan antropologi, dan ilmu hukum untuk mengkaji isi dan substansi agama Islam secara komprehensif. Dengan pendekatan multidisipliner, kita dapat memahami ajaran Islam tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan hukum. Misalnya, kajian sosiologi membantu memahami bagaimana Islam mempengaruhi struktur masyarakat, sedangkan kajian hukum Islam membahas aturan-aturan praktis dalam kehidupan umat Islam. Kaidah tujuan didatangkannya syariat Islam. Pendekatan ini menekankan pada tujuan utama syariat Islam, yaitu untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Syariat Islam tidak hanya berisi aturan-aturan ritual, tapi juga mengatur aspek kehidupan agar tercipta keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Tujuan syariat ini dikenal dengan istilah maqasid al-syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Dengan memahami tujuan ini, umat Islam dapat mengaplikasikan ajaran Islam secara fleksibel dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.